Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha wa ala alihi wa sahbihi ma qamatit turus was sutur li'uyunil alfadhi maqama bayadiha wa sawadiha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah melalui lisan kita masing-masing kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya niat, punya tekad yang kuat untuk mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita yaitu kajian ilmu at-tauhid atau ilmu al-aqidah. Masih dalam bahasan malaikat. Insyaallah ini bahasan yang terakhir. Berikutnya insyaallah kita akan memasuki bahasan tentang jin. Iya, malaikat kemudian jin, Pak, ada bahasanya, Pak. Wah, ini bahaya nih Pak Ustaz, kita masuk ke alam jin katanya. Insyaallah kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an dan kepada hadis, insyaallah tidak akan berbahaya. Justru dengan izin Allah akan jelas, oh begitu jin itu ya ternyata. Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali Rasulullah sudah menyampaikan tentang jin itu bagaimana. Baiklah, seingat kita pertemuan yang terakhir ini sudah mereka turun di saat pembacaan Al-Quran. Jadi senang gitu, para malaikat itu senang mendengarkan Al-Quran yang dibacakan, ya terutama yang dibacakan oleh hamba-hamba yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Bukan hanya dengan suara bagus, ya bukan hanya dengan tajwidnya bagus, tetapi ternyata tuntutan dalam membaca Al-Quran itu, iya betul, rajin membaca, kita bisa membaca, kemudian ya, alangkah baiknya lagi kita mulai untuk memaknai ya bacaan yang kita lantunkan tersebut. Memaknai kemudian mencoba untuk mempelajari ya, apa yang ada di dalam ayat tersebut. Nah, bacaan-bacaan beginilah yang disenangi oleh para malaikat. Kemudian para malaikat itu senang hadir kepada majelis-majelis zikir ya, majelis zikir loh jamaah. Berarti kalau majelis itu satu orang atau lebih dari 3 itu Pak. Ya lebih, ya yang namanya majelis itu ya berjamaah gitu loh. Berarti apa? Bisa dipahami ya, tidak ada larangan zikir berjamaah itu loh Pak.
Nah, cuman yang dipermasalahkan itu mungkin ada hal-hal yang di dalam jamaah itu yang sepertinya berbeda. Ya itu betul kalau memang berbeda gitu loh. Tetapi kalau berzikir berjamaah, bermajelis, itu contoh begini ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita dengarkan. Kemudian mereka itu mendoakan. Para malaikat itu sering dan senang mendoakan, ya, terutama bagi hamba-hamba yang senang menuntut ilmu. Nih contoh kita yang suka hadir, yang senang menuntut ilmu atau menghadiri majelis ilmu, itu didoakan oleh para malaikat. Nah, doa malaikat untuk kita itu apa, Pak? Ya, bermaksud atau bermakna kita, jadi para malaikat itu minta ya, atau mereka beristighfar kepada Allah, minta ampun terhadap dosa-dosa kita, atau doa-doa yang bersifat rahmat ya, kemudahan hidup. Ya Allah, karena si fulan itu rajin ke majelis ilmu, dia rajin ke majelis zikir ya, rahmati dia ya Allah. Dia sedang punya masalah ya Allah, beri jalan keluar bagi dia ya Allah. Itu doa-doa para malaikat, Pak. Dia ini ya Allah, kami tahu hamba-Mu ini ya punya banyak harapan dan harapan dalam hidupnya. Kabulkanlah ya Allah. Itu doa malaikat, Pak. Nah, ya Allah, hamba-Mu ini gitu kan, mereka itu takut sekali dengan fitnah-fitnah dunia, cobaan-cobaan hidup ya, yang berat di dunia ini. Hindarkanlah mereka ya Allah dari cobaan-cobaan yang berat tersebut. Itu doa-doa para malaikat untuk kita ya, orang mukmin secara umum dan hamba-hamba yang suka menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Itu dapat doa dari para malaikat. Kenapa kita khususkan ya ilmu agama? Bukan berarti memisah-misahkan, tidak. Tetapi maksudnya punya keistimewaan ya, bukan bermaksud memisah-misahkan ya ilmu agama dengan ilmu umum, tidak. Tetapi itu sebagai apa, Pak? Bahwa ilmu agama itu istimewa. Modal pertama dalam hidup ini. Ya bagaimana tidak, ya kan? Dengan menuntut ilmu agama tersebut kita bisa kenal Allah. Kita bisa kenal Sang Khalik yang menghadirkan kita ke dunia ini. Kita bisa beribadah kepada Allah. Bagaimana tidak istimewa, Pak? Coba kalau dibanding dengan ilmu misalnya kan, ilmu pertanian misalnya. Ya, Pak ya. Ya kalau pertanian ya untuk kemaslahatan misalnya ya manusia bisa makan ya, rasanya cukup di sana saja. Ya, tetapi sebenarnya ya semua ilmu yang bermanfaat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipungkiri. Ya, Pak ya. Ilmu Ilmu pertanian, ilmu yang lain-lain semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kesimpulannya adalah semua ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan ini itu didukung oleh Islam. Itu kesimpulannya, Pak. Bahwa Islam itu menjunjung tinggi keilmuan. Ya, Islam itu menjunjung tinggi pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia. Dari itu orang-orang yang berilmu dalam Islam itu dimuliakan. Gitu dia. Secara Secara otomatis orang-orang yang berilmu, yang mana ilmunya itu bermanfaat bagi manusia secara umum, ilmu apa saja, itu dia dimuliakan, ada posisi. Ya kita lihat dalam kehidupan ini, Pak, banyak sekali gitu kan, orang yang istilahnya dalam suatu negeri atau dalam suatu kampung gitu kan, yang lain nggak pakar dalam bidang itu, kemudian beliau sendiri yang pakar misalnya, itu dilihat orang tuh, Pak, oh iya ya beliau itu ya, begitu loh. Iya, secara tidak langsung dia itu dimuliakan, punya posisi yang penting ya, menuntut ilmu. Kemudian malaikat memberkati ya, ahli ilmu, dan mereka rendah hati ya, at-tawadu kepada ahli ilmu tersebut ya. Malaikat pun rendah hati kepada orang-orang yang berilmu, Pak. Ya bagaimana kita sebagai manusia gitu kan, mereka kagum ya. Dari itu dalam Islam kita itu dimotivasi terus, tuntutlah ilmu ya, utlubul ilma ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim.
Nuntut ilmu itu apa? Faridah, ya, kewajiban bagi setiap muslim. Jadi dalam Islam itu menuntut ilmu itu apa? Doktrin, Pak. Kita itu sudah didoktrin, ya. Harus nuntut ilmu. Enggak bisa dalam hidup ini enggak nuntut ilmu. Harus nuntut ilmu. Wajib hukumnya dalam Islam menuntut ilmu. Ya, secara khusus yaitu ilmu agama, dan secara umum semua ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Berikut, mereka membawa berita gembira. Ini sudah, ya, jadi para malaikat itu senang, dan tugas mereka membawa berita gembira. Ya, mereka menyampaikan kabar tentang Allah mencinta, bahwa ini yang terakhir, ya, bahwa mereka itu menyampaikan berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah, ya, mencintai seorang hamba. Nah, kemudian para malaikat ini menyampaikan berita tersebut kepada hamba yang dicintai oleh Allah. Itu hadis yang sangat terkenal gitu kan, hadis Jibril. Allah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku mencintai si fulan," gitu kan. Maka cintai dia. Kemudian karena itu kata Jibril, "Aku pun mencintai si fulan karena Allah mencintai dia." Kemudian karena begitu si fulan ini dicintai oleh semua orang yang ada di sekitar dia, Pak. Kenapa? Karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dicintai oleh orang yang ada di sekitar dia, ya. Lalu ya dia dalam hidup ini ya senang gitu, Pak, ya. Semua orang senang dengan beliau. Itu kenapa? Karena cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika Allah benci kepada seorang hamba, Allah mengutus Jibril, "Ya Jibril, ya, inni ubghidu fulanan." Aku benci kepada si fulan, maka bencilah dia. Diperintahkan oleh Allah itu, Pak. Bencilah dia, kata Allah. Lalu aku pun membenci dia karena Allah benci kepada si fulan ini. Kemudian Ya, karena begitu, ya, penduduk langit dan bumi pun juga benci kepada si fulan. Ya, karena sudah berlimpah kebencian dalam hidupnya, ya, Allah benci kepada dia, ya, kemudian para malaikat pun benci kepada dia, hamba-hamba Allah yang ada di langit, yang di bumi benci juga. Akhirnya hidup itu, Pak? Sesak gitu, Pak, ya. Ya, setiap orang benci kepada kita. Naudzubillah, ya. Bagaimana akan nyaman hidup sekalipun kita punya harta banyak, punya jabatan, tapi kita dibenci oleh semua hamba Allah. Naudzubillah. Itu yang terakhir. Baik, ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa tugas-tugas malaikat ini kita sudah tahu dari kecil dahulu. Tapi alangkah baiknya gitu kan kita dikuatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa mereka itu mencatat, ya, amal manusia. Itu, ya, yang terdapat dalam surat Qaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Lanjut ayatnya nanti ada di bahasan berikutnya, ya. Apa kata Allah? Sungguh kami telah menciptakan manusia. Setelah kami menciptakan itu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan kami maha mengetahui bisikan-bisikan yang ada dalam jiwanya. Ya, bagaimana tidak? Menciptakan manusia saja Allah mampu, ya, Pak, ya. Apalagi untuk mengetahui bisikan-bisikan hati atau makar-makar yang ada di balik mata, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami kepada manusia itu lebih dekat dengannya, gitu, Pak, ya. Wa nahnu aqrabu, dan kami lebih dekat, ilaihi, kepada manusia yang kami ciptakan itu, min hablil warid, lebih dekat daripada Pak? Urat lehernya sendiri. Artinya ini bahasa kiasan, ya, yang urat leher kita masing-masing itu kan dekat kepada kita, ya, pastilah Pak, lekat,
Itu maksudnya lekat. Kami, kata Allah, lebih dekat kepada seorang hamba itu daripada urat lehernya sendiri. Maksudnya apa itu? Ya, kita itu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dikuatkan ya, bagaimana cara Allah memantau manusia itu ya. Nah, berikutnya ya, kalau yang pertama dalam surat Qaf ya, ayat 16 dan 18 ya. Ayat berikutnya itu idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Itu tentang malaikat yang mencatat ya perbuatan manusia. An yamin wasyimal, nanti ada kita kuatkan. Berikut dalam surat Al-Infitar. Al-Infitar, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya, mohon maaf saya belum tidak sempat ya tuliskan sampai selesai, tetapi ya secara sederhana kita bisa pahami jamaah sekalian. Apa kata Allah? Wa inna alaikum lahafizin, dan ketahuilah sesungguhnya bersama kalian itu wahai manusia al-hafizin. Hafizin itu apa Pak? Para malaikat. Ya, malaikat al-hafiz, al-hafadhah. Ya, nanti ada dalam ayat yang lain hafazotan. Ya, al-hafazah itu para malaikat yang selalu mengiringi kita. Ya, yang mana mereka itu mencatat, mengawasi perbuatan-perbuatan kita. Hafizin kiraman katibin. Nah, hafizin itu adalah para malaikat al-hafizin. Siapa mereka? Kiraman katibin. Itu apa istilahnya? Ayat ini dijelaskan oleh ayat berikutnya. Kiraman katibin, ya kiram ya hamba-hamba yang mulia, katibin. Nah, mereka itu apa? Mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka itu mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Ya, mungkin sebagian kita bertanya nih, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat itu menjadi penulis, Pak? Ya, apakah Allah enggak tahu? Ya, apakah Allah enggak mampu? Apakah Allah tidak bisa mengawasi langsung hamba? Kan begitu timbul pertanyaan. Ya, jawabannya bukan Allah tidak mampu, Pak, tetapi ya Allah Subhanahu wa taala memberi tugas kepada para malaikat. Nah, untuk ya diberi tugas kamu mencatat ya, kamu mengawasi ya. Jadi para malaikat itu ternyata mirip dengan kita, Pak. Mereka dapat tugas ya dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan kebanyakan mereka memang taat semua gitu loh. Dapat tugas. Kalau kita tugas kita beribadah kepada Allah. Malaikat pun juga begitu, mereka beribadah. Jadi di saat mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka melakukan perintah Allah tersebut, mereka berarti menjalankan ketaatan kepada Allah, sama dengan kita. Ya, disuruh beribadah kepada Allah, kita beribadah. Berarti kita itu menjalankan ketaatan kepada Allah. Cuman bedanya manusia dengan malaikat? Kalau malaikat taat semua, ya Pak ya. Kalau manusia, nah ada yang taat, ada yang tidak taat. Nah, itu dia bedanya, Pak. Ya. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, ya. Lanjut dalam surat Az-Zukhruf 79 dan 80. Ya, abramu amran fa inna mubrimun, ya. Apakah mereka itu membuat sebuah rencana, ya. Sesungguhnya kami maha membuat rencana. Ini mirip dengan ayat-ayat yang tentang wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Nah, itu ayat-ayat yang mirip dengan itu. Manusia punya makar, ya, tetapi ingat Allah itu sebaik-baik
buat makar. Nah, makar itu apa Pak? Makar itu ya identik dengan rencana yang jelek gitu kan. Ya, ini terjadi di masa Rasulullah SAW. Bagaimana kaum musyrikin punya makar jelek. Nih, nanti kamu kesini ya, setelah ini pegang dia ya. Nanti setelah pegang dia, cekik dia. Misalnya begitu Pak. Ya, rencana-rencana yang diatur oleh manusia. Tapi ingat kata Allah, wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat makar. Dalam ayat lain dikatakan wa makaru makrau wa makarna makra. Ya, mereka telah membuat rencana ya yang buruk-buruk ya, target-target makar-makar yang itulah yang buruk. Tapi ingat, wa makarna makra, kami pun juga maha mampu untuk membuat makar. Ya, setidaknya untuk menggagalkan makar mereka tersebut. Wahum la yash'urun, ya, dan mereka enggak nyadar gitu loh Pak, bahwa Allah itu maha kuasa ya, dan kehendak Allah lah yang maha berlaku dalam hidup ini. Manusia punya rencana iya, tetapi ingat yang berlaku itu adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Iya, kita dikuatkan dalam hidup ini dengan kejadian-kejadian ya Pak ya. Terkadang kejadian itu beda menit saja atau beda detik saja. Itu sebenarnya penguat bagi kita Pak. Loh, saya kira begitu tadi. Tahu-tahu semenit ke depan berubah. Gitu loh Pak ya. Iya, karena apa? Kehendak Allah lah yang berlaku dalam hidup ini. Dari itu ya, beruntunglah, berbahagialah hamba yang kenal dengan Allah, kemudian suka dan senang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba yang beruntung, ya. Yang kurang beruntung itu apa? Kita tahu bahwa Allah itu maha segala-galanya, tetapi kita nggak mau apa Pak? Terkadang lupa dan kurang senang berserah diri kepada Allah. Nah, rasanya ini apa ya? Agak kurang beruntung hamba-hamba yang begini. Kenal Allah, meyakini Allah maha segala-galanya, tetapi terkadang kita apa Pak? Lupa atau ya masih belum senang untuk mendahulukan Allah dalam kehidupan ini. Itu kurang baik. Lain lagi kalau memang hamba yang tidak kenal dengan Allah. Ya Pak ya, enggak kenal dengan Allah, kemudian dia dalam hidup ini melupakan Allah. Ya, sangat wajar sekali kalau memang belum kenal dengan Sang Kholik lalu dia melupakan Sang Kholik dalam hidup ini, ya. Itu sangatlah wajar. Tetapi yang kurang baik itu kenal dengan Allah. Ya, yakin bahwa Allah itu maha berbuat segala-galanya, tetapi terkadang dalam hidup ini kita kurang senang berserah diri kepada Allah, atau kurang yakin bahwa kalau kita berserah diri kepada Allah, maka Allah akan menyelesaikan ya, urusan-urusan kita Pak, ya, mempermudah urusan-urusan kita. Itulah yang disebut dengan tawakal, haqqa tawakkuli itu. Ya, senang berserah diri kepada Allah, senang bertawakal kepada Allah, sekalipun hanya sekejap mata. Itu ya doa, termasuk doa pagi dan petang itu diajarkan oleh Nabi. Baca terus setiap pagi dan petang. Apa itu Pak? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Apa artinya itu? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang maha hayyu, yang maha qayyum, yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapa-siapa dalam hidup ini, ya. Allah itu maha qayyum. Lalu apa doa yang diajarkan oleh Nabi? Karena Allah itu tidak memerlukan pertolongan apa-apa dari makhluknya, kita diajarkan oleh Nabi untuk berdoa kepada Allah. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah ya Allah ya keadaanku atau urusanku, kullahu, semuanya. Jadi diajarkan oleh Nabi kita baca doa ini, aslih li sya'ni kullahu, perbaiki segala urusanku dalam hidup ini ya Allah. Lanjut apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain.
Ya, wala takilni itu Masya Allah. Artinya apa? Jangan engkau tinggalkan aku ya Allah dalam mengurus urusanku ini dalam kehidupan ini. Tarfata ain. Tarfata ain itu apa? Sekalipun sekejap mata kita enggak mau ditinggalkan oleh Allah. Maksudnya apa? Dalam menjalankan urusan kita dalam hidup ini kita berharap selalu dibantu oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah. Jangan tinggalkan hamba mengurus sendiri ya Allah. Sekalipun hanya sekejap mata engkau tinggalkan. Artinya apa? Kita enggak mau ya ngurus ke apa? Ya karena memang begitu, Pak. Ya, kesimpulan yang sudah kita yakini. Ya, sehebat apapun kita, sebanyak apapun skill kita, kalau kita mengandalkan kita sendiri dalam hidup ini enggak akan selesai. Ya, Pak ya. Makanya kata Nabi, senanglah untuk bertawakal kepada Allah sekalipun kita punya skill. Ya, sekalipun kita punya banyak pengalaman di bidang itu, jangan lupakan Allah. Aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Baca itu 3 kali. Ya, pagi hari baca 3 kali, di sore hari baca 3 kali, besok baca lagi, Pak ya. Besoknya lagi baca lagi kata Nabi terus. Ya, subhanallah. Kapan berhentinya Pak Ustadz? Enggak ada berhenti-berhenti, Pak. Baca terus. Gitu dia. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ulang-ulang begitu. Ya sebenarnya doa pagi sore itu sangat banyak. Subhanallah ya, bagus sekali. Ya setelah kita menghafal kemudian kita mencoba memahami maknanya apa ya, diajarkan oleh Nabi. Begitu perhatian sekali ya Nabi kita kepada kita. Ya kenapa? Karena doa itu adalah silahul mukmin, Pak. Ya. Doa itu adalah senjatanya hamba-hamba yang beriman. Maksudnya apa? Dengan doa itu ya insya Allah kita menjadi kuat dalam hidup ini. Sekalipun ya kalau dilihat dari kacamata manusia ya kita tuh nggak ada apa-apa ya Pak ya. Nggak punya skill, nggak punya jabatan, nggak punya ini, nggak punya relasi. Itu menurut siapa? Pandangan manusia. Tetapi dengan doa yakin kepada Allah, kamu bisa. Itu dia. Ya, kekuatan iman, kekuatan apa? Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang ya inilah yang membuat manusia-manusia yang tidak kenal dengan Allah itu melihat hamba-hamba yang lemah ternyata gitu kan. Saya lihat, saya perhatikan Bapak ini nggak ada apa-apa ya, tapi kok bisa gitu loh. Iya, kamu hanya melihat dari apa? Dari kaca manusia saja. Mana tahu beliau itu ya sering berdoa kepada Allah, senang apa? Berserah diri kepada Allah. Dari itu dia dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, abramu amran fa inna mubrimun. Lanjut. Ini dalam surat Al-Isra. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Masyaallah ya. Ini ayat-ayat penguat ya, bahwa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama hidup ini semuanya tercatat, Pak. Iya. Seperti dalam surat ini ya, surat Al-Isra ya, kita dikuatkan wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Selama hidup di dunia ini setiap insan ya, wa kullu insan, setiap insan, alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Ini bahasa kiasan, Pak. Bahwa setiap insan itu dalam hidup ini alzamnahu, kami apa? Kami apa ya, kalau alzamna itu kami tekankan kepada dia atau kami sertakan kepada dia. Apa itu ta'irahu? Ta'irahu itu ya burung yang menyertai dia. Fi unuqihi ya, di pundak-pundak dia. Artinya apa? Ada pengawas dalam hidup dia itu, Pak. Setiap kita itu ada yang mengawasi. Ya. Kemudian selama di dunia ini, selama dia hidup, dia diawasi. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, nukhriju lahu, kami keluarkan ya untuk setiap insan itu, nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban
kitaban mansyura, kitaban yalqahu mansyura, ya. Kitab itu apa Pak? Buku catatan, ya, yalqahu mansyura, yang mana di hari kiamat itu buku itu sudah apa Pak? Terpampang, gitulah kita pahami. Mansyura, setelah buku catatan kita itu terpampang, kita lihat, oh begitu ya, ya Allah. Apa dikatakan kepada insan itu? Iqra kitabaka, baca ini Tuan. Hei ibu, baca ini buku ini, gitu kan. Buku apa itu? Gitu kan. Buku apa itu? Inilah buku apa Pak namanya Pak? Buku catatan harian kita, ya. Sijilat kalau bahasa Arabnya, sijil. Ya, sijil, ya, catatan kita. Nggak bisa protes Pak. Misalnya, wah itu kok rasanya keliru itu, aku nggak pernah buat begitu. Nggak bisa. Gitu Pak ya. Jangan salahkan apa? Jangan salahkan para malaikat. Lengkap semuanya. Kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Katakan kepada setiap insan itu, Iqra kitabaka, bacalah kitab ini. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup ya, hari ini kamu siap untuk dia Bapak, untuk dihisab. Nggak ada protes-protes, nggak ada yang keliru-keliru Pak, nggak ada yang keliru-keliru, ya. Aku nggak pernah berbuat itu kok ditulis itu, siapa yang nulis itu? Bukan begitu, nggak bisa. Lengkap semuanya data-datanya. Nah, dari ini ya, ini kan sebuah apa ya? Kalau kita rujuk kepada ilmu al-aqidah, ya sebuah kepastian Pak, bahwa dari itu insya Allah kita dalam hidup ini akan berhati-hati, tidak sewena-wena. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap kita itu apa? Diutus oleh Allah, ya, burung yang apa? Yang selalu memantau, ya. Bisa kita pahami para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Selanjutnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat surat Qaf. Surat Qaf, ya, wa nufiqa fis sur, ya, dzalika yaumul wa'id, ya, wa nufiqa fis sur, dan ditiupkan apa istilahnya sangkakala, dzalika yaumul wa'id, itulah hari al-wa'id, hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid, ya, ini apa lanjutan ayatnya, silakan cek. Ya, surat Qaf ayat 20 sampai ayat 22. Berikut tugas mereka ya, para malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menguatkan kaum mukminin. Nah, contoh dalam ayat ini jamaah sekalian itu dalam surat Al-Anfal, ini dalam peperangan. Mungkin kalau apa ya, hitungan-hitungan manusia, mana senjatanya mau berperang gitu kan. Nah, kalau dalam Islam nggak boleh begitu Pak, berperang menang itu dengan senjata itu belum bisa diterima dalam Islam. Iya, senjata penting, tetapi ingat ya, kemenangan itu dari siapa Pak? Dari Allah. Dalam Islam begitu. Nah, nggak boleh kita ini sudah siap ini gitu kan, senjata banyak ya, pasti menang lah gitu. Dalam Islam nggak berlaku itu Pak. Iya. Bahkan kita terlarang ya, sudah siap senjata nih, dengan senjata itu kita akan menang. Nggak boleh dalam Islam ya. Apa? Iya, senjata penting, tetapi ingat yang kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak dalam Al-Qur'an dikatakan. Nah, ini contohnya. Ya, dalam surat Al-Anfal, "Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum." Fathabbitul ladzina amanu. Dan ketika kami Tuhanmu wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, yuhi itu memberi wahyu kepada siapa? Kepada malaikat, ya. Katakan wahai malaikat-malaikatku kepada orang-orang yang beriman, anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Allah menyampaikan pesan lewat malaikat, wahai malaikat, sampaikan kepada kaum mukminin, anni ma'akum, bahwa aku bersama kalian. Fathabbitul ladzina amanu, maka kuatkanlah langkah dan istilahnya hati orang-orang yang beriman.
Nah, jadi malaikat itu menguatkan Pak, mungkin. Nah, ini ayat ini kalau kita melihat dalam tafsir, itu kaum mukminin dikuatkan ya, oleh malaikat dalam apa? Perang Badar ini Pak. Ini dalam perang Badar kisahnya. Ketika kaum mukminin ya mau berperang, siap-siap untuk berperang ya, dikuatkan oleh malaikat. Nah, dikuatkan itu boleh jadi apa? Dalam sebagian ayat apa? Menyampaikan pesan ya, bahwa Allah akan menolong kalian, atau memang apa? Ikut memang betul apa? Betul-betul ikut malaikat itu dalam peperangan Pak. Dan itu nyata ya. Ada dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Ahzab dan surat-surat yang lain. Nah, berarti ini apa? Kekuatan ya dalam Islam ya, terutama dalam peperangan. Iya, ada yang zohir, ada yang batin. Tapi kalau hamba-hamba yang tidak beriman kepada Allah, apa itu Pak? Yang zohir saja, kekuatan dalam perang itu ya ini gitu kan. Kalau yang tidak beriman, tapi kalau hamba yang beriman, ingat ya, ada apa? Ada prajurit yang enggak kelihatan ya. Wa anzala apa? Junudan lam tarauha. Dalam ayat lain Allah itu menurunkan junudan. Junudan itu apa? Tentara-tentara. Ya, junud itu jamak dari jundun. Jundun satu, tapi yang diturunkan oleh Allah itu Pak, tentara-tentara. Nah, mau berapa bilangannya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pasukan manusia misalnya itu Pak ya, yang sudah disiapin 10.000 tentara. Kira-kira mudah enggak bagi Allah untuk mengutus para malaikat 100.000 Pak? Ya mudah sekali. Makanya jangan aneh gitu kan. Ada hamba Allah yang berperang gitu kan, apa senjatanya sedikit sekali kan, tetapi kok menang gitu kan? Ya karena apa? Dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan junudan lam tarauha, tentara-tentara lam tarauha, yang kalian tidak apa? Yang tidak melihat. Nah, ya, tentara itu tidak dilihat oleh mata kepala kita Pak, tapi ada. Nah, itu kan kekuatan, sebuah kekuatan. Ya, ini pesan bahwa apa? Bahwa malaikat itu dengan perintah dari Allah mereka menguatkan kaum mukminin dalam ayat ini, terutama dalam peperangan dan peperangan. Ya kalau untuk zaman sekarang seperti perang di Palestina ya, di Gaza itu banyak loh Pak hal-hal yang apa ya? Ya enggak masuk akal. Iya. Ya terkadang apa? Tentara Israel itu tahu-tahu takut aja gitu. Gini ya Pak ya. Kenapa itu ya? Boleh jadi dengan izin Allah dia apa? Dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kok tentaranya beda gitu kan, macam-macam. Dan itu kita harus yakin Pak, enggak boleh ya kita enggak yakin dengan hal itu, karena dia sudah termaktub dalam Al-Qur'an, ada dalam Al-Qur'an. Ya. Lanjut. Mereka ya juga menguatkan kaum mukminin ya. Ini ada dalam surat Al-Mujadalah ya. Suratnya panjang sekali. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah ya walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu. Nah, ini dia kata dari wa ayyadahum biruhim minhu, dan mereka apa? Dan Allah Subhanahu wa taala ayyadahum. Ayyad itu adalah memberi support atau membela orang-orang yang beriman dalam peperangan Pak, biruhim minhu. Nah, biruhim minhu itu apa? Bisa bermakna ruh, itu adalah kalau di sini bermakna apa? Bermakna cahaya ya, atau juga bermakna kekuatan atau sebuah kemenangan, ruhim minhu ya. Karena tentara-tentara orang yang beriman itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makanya mereka mendapatkan kemenangan. Dengan apa? Ya, apa yang diberikan oleh Allah itu apa? Yaitu kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Mujadalah. Lanjut. Mereka itu ditugaskan untuk mencabut nyawa. Ya kita tahu semuanya bahwa jika hamba meninggal dunia, yang mencabut nyawa itu siapa Pak? Malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga bisa kita kaitkan dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi. Apakah Allah tidak bisa mencabut nyawa hamba-hambanya? Ya Pak ya. Kenapa harus apa?
mewakilkan kepada malaikat. Iya, ini ternyata terkadang timbul pernyataan-pernyataan begitu, Pak. Dan bagi hamba-hamba yang kurang kuat, ya, akidahnya bisa juga tertelan itu, Pak. Iya ya, seolah-olah Allah itu enggak mampu untuk berbuat itu. Kenapa? Jawabannya bukan Allah tidak mampu, tetapi Allah memberi tugas kepada malaikat itu, dan tugas itu sebuah ketaatan dari mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka melakukan itu, maka mereka taat kepada Allah, dan jika tidak, mereka tidak taat kepada Allah. Tapi ternyata semua malaikat itu apa, Pak? Taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang pertama dalam surat Al-An'am. Ini bagus sekali, Pak. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Ya, sehingga ketika salah seorang di antara kalian datang kepadanya, ya. Apa yang datang kepadanya? Al-maut. Tawaffathu rusuluna. Lalu hamba itu tawaffathu rusuluna, diwafatkan oleh siapa? Rasul-rasul kami. Siapa itu rasul-rasul Allah dalam ayat ini, Pak? Al-malaika. Ya, utusan-utusan Allah dikirim oleh Allah kepada hamba yang mau dicabut nyawanya. Kemudian apa? Tawaffathu rusuluna. Dan para malaikat ketika mencabut nyawa hamba itu, wahum la yufarritun. La yufarritun itu la yudayyi'una amrallah maknanya, Pak. Apa artinya? Malaikat dalam menjalankan tugas kepada Allah la yufarritun. La yufarritun itu apa, Pak? Tidak pernah menyeleweng, tidak pernah mengundur-ngundur. Itu maknanya. Iya. Terbukti, ya. Hamba kalau sudah datang ajalnya jam sekian, siap ya Allah, kata malaikat. Memang begitu. Diperintah oleh Allah jam 8 tepat, ya. Enggak ngundur-ngundur, Pak. Enggak ada malaikat itu yang terlambat, ya. Datang jam 8 lewat 5 gitu mencabut, tidak. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cabut nyawa hambaku itu setelah sholat asar. Nggak ada malaikat yang kecepatan gitu. Wah, karena apa? Karena nggak ada macet misalnya, saya tiba lebih awal. Nggak ada ceritanya, ya. Atau karena terlambat, ya, diperintahkan oleh Allah setelah asar, kemudian malaikat mencabut nyawa setelah maghrib. Tidak ada. Itu maknanya la yufarritun. La ilaha illallah. Ya, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surat Al-An'am. Kemudian dalam surat As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Ini dia. Qul, katakanlah, yatawaffakum, ya, akan mewafatkan kalian. Siapa yang akan mewafatkan kalian? Apa, Pak? Malakul maut. Yang mana malakul maut itu? Alladzi wukkila bikum. Dia itu diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa kalian. Dia diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, kita meyakini hal-hal ini, insyaallah. Rasanya kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an itu, Pak, di saat kita bicara tentang alam-alam gaib, ya ternyata jelas gitu loh, Pak, ya. Oh, begitu ya. Ya, enggak ada yang membingungkan. Jelas sekali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu sedikit, subhanallah, dikit. Mereka mengucapkan salam kepada hamba-hamba yang baik. Nah, di saat dicabut nyawa, dicabut nyawa seorang hamba, itu ada malaikat yang mengucapkan salam. Apa istilahnya? Ucapan-ucapan selamat, Pak. Dan ada juga nanti yang menakut-nakuti. Siapa yang akan diucapkan selamat? Hamba-hamba yang soleh. Kalau hamba-hamba yang tidak soleh ngapain, Pak? Awas, tunggu gitulah, tunggu. Ya, itu disampaikan dalam hadis tuh, Pak. Dalam hadis Nabi diantaranya ketika, subhanallah, ya, ketika seorang hamba sudah meninggal, kemudian dia sudah tergeletak di rumahnya, kemudian siap-siap untuk dibawa kemana, Pak? Ke kuburan, ya. Dalam hadis Nabi SAW, kalau hamba yang taat kepada Allah, apa kata hamba itu teriak, Pak, cepatkan aku untuk apa?
ke kuburan. Segerakan aku. Ya. Kenapa? Pengen cepat masuk kuburan. Kenapa, Pak? Karena selama hidup ini soleh. Pengen segera untuk apa? Menikmati hasil. Nah, itu dia. Tapi kalau yang tidak soleh, Pak, itu dalam hadis itu teriak-teriak. Aina talhabun? Aina talhabun? Teriak-teriak. Kemana kalian bawa aku? Kemana kalian bawa aku? Takut. Gitu dia. Itu gambaran-gambaran sebagai penguat. Nah, kita mau pilih yang mana, Pak, selama hidup ini? Nah, tentu kita dengan izin Allah gitu, kita pengen sekali selama hidup ini apa? Mengumpulkan kebaikan dan kebaikan, ketaatan dan ketaatan. Semoga ya di suatu hari nanti, di saat kita dipanggil oleh Allah, ya kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Apa? Para malaikat menguatkan kita. Selamat, Pak, selamat. Salamun alaikum. Ya, syukur Bapak selama hidup Bapak taat kepada Allah. Hari ini selamat ya Pak, selamat wahai Ibu. Itu kita pengen begitu, Pak. Iya, jangan sampai kita apa di saat kita dicabut, kita takut, ya, bingung, ya, kemudian nggak mau. Itu disampaikan ya dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu contoh dalam surat apa? Surat An-Nahl ayat 33. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Malaikat thayyibin. Ya, hamba-hamba yang diwafatkan oleh malaikat thayyibin. Jadi hamba-hamba yang soleh itu ya diwafatkan oleh malaikat-malaikat yang sudah diutus oleh Allah khusus juga, yaitu thayyibin, ya. Apa? Atau bermakna dalam keadaan yang baik mereka meninggal, ya. Yaquluna salamun alaikum, ya. Ketika mau dicabut nyawa itu, Pak, malaikat-malaikat ini apa? Mengucapkan salamun alaikum. Masya Allah. Inilah ya janji Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ini masih ada aja slide-slide-nya, Pak. Saya kira apa sudah habis hari ini gitu ya, subhanallah. Ya, tapi cukup di sini dulu ya. Ada sekitar 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian ya Allah. Oke, gitu dulu dah. Ya, cukup di sini dulu insyaallah. Semoga kita apa? Bisa memahami, kemudian apa kita bisa dikuatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa kehidupan ini diawasi, bahwa tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini, ya. Semua kita sudah disampaikan dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi. Kalau kita berbuat baik ini balasannya, kalau kita berbuat buruk ini balasannya. Kita pilih. Modal kita memilih itu apa, Pak? Akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.